Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran fikih masuk pada pembahasan mengenai wajibnya mandi. Mandi yang dimaksudkan adalah mandi wajib, mandi junub atau yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladhi yujibu al-ghusla sittatu asya'a. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa' wa hiya iltiqa'ul khitanain wa inzalul mani wal mautu wa thalathatun takhtassu biha an-nisa'u wa hiya al-haidu wan nifasu wal wiladatu. Perkara yujibu al-ghusla yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa'. 3 hal yang bersekutu yang bisa dilakukan oleh orang-orang laki-laki maupun orang-orang perempuan. Wahia iltiqa'ul khitanaini, bertemunya 2 khitan, 2 alat kelamin, laki-laki maupun perempuan. Wa inzalul mani, keluarnya mani. Wal mautu, dan mati. Wa thalathatun takhtassu biha an-nisa, 3 khusus bagi perempuan saja. Wa hiya al-haidu, haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan wiladah, melahirkan. Ada kewajiban mandi besar bagi seorang yang sudah mukallaf. Artinya orang yang sudah mempunyai kewajiban itu mukallaf atau orang yang sudah baligh. Umumnya orang laki-laki umur 15 tahun, orang perempuan umur 9 tahun. Namun perempuan bisa dilihat apakah umur 9 tahun sudah mengalami menstruasi atau haid atau belum. Orang laki-laki juga demikian, karena ada musim seks bebas misalkan. Belum umur 15 tahun dia sudah berpacaran sampai kebablasan. Kebablasan itu artinya hubungan laki-laki sama perempuan kemudian dia lakukan. Ini kasus yang seperti ini sudah mulai banyak beredar di mana-mana ya, toh? Ya. Yang mewajibkan mandi baik laki-laki maupun perempuan, ya, itu ada 3. Ada 6, yang 3 itu untuk laki-laki dan perempuan, yang 3 lagi khusus bagi perempuan. Jadi perempuan punya kewajiban mandi 6 hal. Ya. Yang pertama yang bisa dilakukan oleh orang laki-laki dan dilakukan oleh orang perempuan adalah iltiqa'ul khitanain, bertemunya 2 alat kelamin. 2 alat kelamin laki-laki sama perempuan. Laki-laki alat kelaminnya beda dengan perempuan. Itu mewajibkan dia harus mandi, baik keluar mani atau tidak, itu dia sudah mempunyai kewajiban mandi. Idza jalasa,
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba alaihi al-ghusl. Jadi kalau dia sudah berhubungan antara laki-laki sama perempuan, itu mempunyai kewajiban mandi, bertemunya antara alat kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam riwayat Muslim, wa illam yunzil, meskipun dia tidak mengeluarkan sperma. Ya. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, inzalul mani, keluarnya sperma. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga mengatakan dari Ummu Salamah, ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah faqalat, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq, fahal alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'at al-ma'a, ay al-maniyya aw ma yakhruju minal mar'ati halal jima'. Ihtalamat ra'at fi naumiha annahu tujami'. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, Ummu Sulaim itu sowan datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq, Allah, sesungguhnya Allah tidak malu melihat kebenaran, tentang kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin, adakah bagi seorang laki-laki, bagi seorang perempuan dikenakan mandi jika dia mimpi. Biasanya disebut dengan mimpi basah, ketika malam-malam bermimpi berhubungan badan dengan seorang laki-laki, kemudian bangun kok basah, atau basahnya sudah menjadi kering karena tidurnya terlalu lama, ada bekas, ya. Apa jawaban Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya, idza ra'atil ma'a, apabila dia melihat air atau bekas air yang sudah menjadi kering di dalam atau di tempatnya itu, atau di sarung atau jarit atau yang lain, atau celananya. Al-mani maksudnya adalah mak di situ disebutkan adalah maksudnya air mani. Karena air biasa dengan air mani kan berbeda. Au ma yakhruju minal mar'ati, atau apa yang keluar dari seorang perempuan ketika dia berhubungan badan dengan seorang laki-laki. Jadi ihtalamat ra'at fi naumiha annau tujami'. Tahu-tahu dia itu berhubungan malam-malam, berhubungan ya dalam mimpi tersebut, kemudian keluar itu. Itu mewajibkan dia. Jadi inzalul mani baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan mimpi. Sadar itu artinya dia bermain-main dengan alat kelaminnya itu sendiri, kemudian akhirnya keluar, atau melamun melihat pohon sawu, kemudian dia keluar. Dan yang ketiga, baik laki-laki maupun perempuan, al-mautu, meninggal. Mati berarti dia kewajiban mandi. Apakah orang mati mandi sendiri? Enggak, ya dimandiin. Mandinya mandi besar. Ya, saya niat memandikan si ini, ya. Siapa namanya, si fulan atau si fulanah. Semua orang yang mati dia mendapatkan kewajiban mandi. Nah, sekarang persoalannya, kalau orang yang kena penyakit sekarang ini lebih virus corona, itu kira-kira dimandiin atau enggak? Soalnya kalau dimandikan nanti virusnya kemana-mana, airnya bisa kemana-mana, dan itu bisa menimbulkan virus baru, klaster baru,
karena air yang mengalir itu, atau orang yang memandikan itu khawatir nanti kena virus. Maka bagaimana? Itu ada rukhsah, keringanan. Makanya kadang-kadang ini persoalan di tengah-tengah masyarakat. Ada masyarakat yang tidak terima loh. Ini kok masih ada popoknya, masih ada ininya dan lain sebagainya. Karena itu ada rukhsah, keringanan. Dikhawatirkan nanti bagi orang lain air yang percikan air tersebut bisa mengenai pada orang lain, bisa mengalir ke tempat yang lain, sehingga menimbulkan persoalan baru, virus baru, atau mengenai orang lain. Wa thalathatun takhtassu biha an-nisa. 3 yang khusus bagi orang perempuan. Orang laki-laki tidak mengalami. 1 adalah al-haid. Orang laki-laki tidak mungkin haid. Karena orang laki-laki keluar darah itu bukan darah haid, tapi darahnya sakit mungkin ya. Nifas itu juga khusus bagi orang perempuan. Wal wiladatu dan melahirkan. Ini khusus bagi perempuan. Jadi itu yang kalau kefarduannya mandi besar, faslun wa faraidul ghusli salah satu asya an-niyatu wa izalatun najasati in kanat ala badani. Kefarduan atau rukun dari mandi besar itu ada 3. Niat pada saat dia membasuh anggota tubuhnya itu niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Saya niat membasuh atau mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Semua mulai dari kepala, ya, kepala, niatnya itu. Yang kedua, badan yang ada najisnya harus dihilangkan dulu. Izaratun najasah. Jika adalah mani itu termasuk najis enggak. Mani itu suci lah. Kalau mani itu najis ya nanti jadi anaknya najis. Mani itu suci. Tempat yang ada najisnya atau yang ada catnya bekas itu harus dihilangkan dulu. Ya, itu supaya apa? Supaya bersih, supaya air itu bisa meresap ke dalam tubuh. Yang kedua, izalatun najasa, isolul ma ila jami'i sya'ri wal basyarati. Menuangkan air ke dalam seluruh badan ini. Dan juga rambut, mulai dari rambut kepala ini. Makanya rambut kepala itu kadang-kadang dikasih sampo itu kan ya, supaya menghilangkan minyak yang ada di kepala itu, di rambut itu, supaya hilang. Jadi dari air pas dari atas itu. Kemudian kalau misalkan di kolam renang, kolam itu boleh langsung nyemplung gitu aja sambil niat mandi besar, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kalau niatnya haid itu ya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi. Dari haid minan nifasi. Nifas setelah melahirkan itu kan nifas ya. Bagi yang belum punya anak ya belum mengerti nifas. Kemudian setelah selesai itu kan masih mengeluarkan itu. Nah, setelah wiladah itu juga ada kewajiban melahirkan, kemudian dia kewajiban walaupun toh darahnya masih keluar, itu darah nifas. Itu dia mendapatkan kewajiban untuk mandi. Demikian bahasan tentang kefarduan wudhu dan hal-hal yang membuat wudhu. Bahasan mengenai mandi besar dan hal-hal yang terkait dengan mandi besar maupun juga kefarduan mandi besar itu sendiri. Nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sebutkan di dalam itu untuk pengayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.